Oke, saya rencanakan kita buka 2 termin untuk tanya jawab ini. 1 termin kita beri kesempatan 3 penanya. Jadi nanti sesi pertama ini ada 6 penanya. Ya. Nah, yang mau bertanya silahkan Anda tulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, Anda tulis dulu pertanyaannya, pertanyaan Anda di kolom chat. Kemudian nanti co-host Mas Warsis dan Mbak Yulis akan memilih 3 penanya pertama untuk termin pertama, lalu 3 sisanya untuk termin kedua. Harapannya ke-6-6-nya ini bisa pertanyaannya relevan dengan materinya Pak Gur. Nah, kemudian sebagai sweetener, nah, bagi kawan-kawan yang bertanya, Lunas memberi apresiasi berupa akun pro. Bagi yang akunnya di Lunas belum pro, nanti akan kami upgrade secara gratis menjadi pro. Bagi yang sudah pro, akan kami beri extend perpanjangan masa berlakunya selama 1 tahun secara gratis. Jadi yang bertanya kita beri apresiasi. Yang nggak bertanya, ya nggak apa-apa, namanya nggak bertanya. Baik, Mbak Yulis, sudah ada berapa ini yang mau didulukan termin pertama? Oke, kalau untuk yang pertama mungkin kita dari ini dari Bapak Sam Purnomo. Dari mana Pak Sam Purnomo? Iya, dari Kota Batu. Kota Batu. Tolong di-unmute Mbak, Pak Samnya Mbak. Oke. Pak Sam, sebentar. Jangan Cak Sam ya, nanti keliru saya Mbak. Oke. Sam siapa? Sam Bono. Pak Sam Utomo dari Kota Batu. Oke. Kota Batu ini menderita parah ini karena silakan Pak Sam. Silakan Pak Sam. Silakan. Iya, terima kasih. Pak Sam sudah saya unmute, silakan. Ya, terima kasih Pak Mbak dan Pak Luhur, selamat siang. Jadi begini Bapak, di daerah kami itu mayoritas mereka adalah para pedagang offline ya. Offline, kemudian mereka rata-rata adalah pedagang kaki lima yang sangat mikro. Dan dampak bagi mereka sekarang karena pelanggan mereka adalah pelanggan yang rata-rata pembelinya langsung. Nah, sehingga pada saat ini itu mereka tiarap semua Pak. Jadi tidak bisa berjualan, apalagi dengan akan diperlakukan PSBB. Nah, sehingga kadang-kadang untuk menjangkau bumper yang lewat akun, kemudian lewat elektronik, itu mereka rata-rata mempunyai HP Android, tetapi dia gaptek Pak. Nah, sehingga kadang-kadang mayoritas tidak bisa menjangkau apa itu bumper yang ada di pihak kementerian maupun dari provinsi maupun kota. Nah, sehingga mohon maaf Bapak, kira-kira solusinya untuk mereka, karena rata-rata 80% itu terdampak langsung. Dan saat ini mereka tidak bisa berjualan. Saya kira itu Bapak, terima kasih banyak. Salam dari Kota Batu. Terima kasih. Sebelum selesai Pak Sam, kira-kira produk mereka tadi apa? Apa saja produk-produknya Pak? Mayoritas kuliner Bapak. Jadi kuliner ya 90% Bapak. Ya. Baik, ya. Ya, silakan yang lainnya. Oke, yang kedua Mbak Yulis, siapa ini yang kita kasih kesempatan? Mungkin untuk Pak Sunario. Silakan. Pak Sunario. Dari mana Pak Sunario ini? Sebentar. Sekalian di-unmute Mbak ya. Pak Sam tadi di-mute ya Mbak ya. Apa lagi? Oke, Pak Sunario. Pak Sunario, mendengar saya?
Halo? Oh, masih di mute, Mbak. Coba saya Belum bantu dibuka, unmute. belum di unmute ya mungkin. Jadi nggak bisa jawab ya. Nggak bisa. Oh, di Mas dianya Sunario. ini. Mungkin Ah, ke... Halo, halo, halo. Nah, ini muncul Bisa, orangnya. oke. Sip. Pak Sunario silakan. Pak Sunario silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Luhur, Pak Samsul, dan yang ada di online ini. Ini ada orang hebat muncul di sini nih. Wah, saya perkenalkan saya Sunario, Pak. Kebetulan saya pendamping penumbuhan pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Tuban ya. Ya, Tuban, Pak, Provinsi Jawa Timur. Saat ini lebih kalau 100 pelaku usaha di tahun 2019 saja yang kami tumbuhkan. Ada di sektor peternakan, mulai dari peternakan sapi potong, peternakan kambing, maupun ayam broiler. Juga ada pertanian, mulai dari pertanian jagung, cabai, bawang merah, maupun kacang panjang. Juga ada yang off-farm, pengolahan hasil pertanian menjadi sebuah kulineri maupun menjadi makanan kering atau kue kering. Juga ada yang non-farm, yaitu jasa cukur, sablon, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Pak, apapun dengan pandemi ini mereka sangat terpukul. Yang pertama adalah panen cabai, panen jagung, panen kacang panjang, dan lain sebagainya, terutama juga panen sapi, tidak ada pasar yang bisa menerima. Sedangkan kita, mayoritas pelaku usaha itu adalah terus terang masih punya HP jadul, Pak. HP-nya jadul, Pak, karena kebanyakan adalah masih stupid phone, Pak, belum smartphone. Seperti itu. Pasar sangat terganggu dan kami pun juga merasa kelimpungan meskipun secara kita sudah mengelingkan dengan berbagai tempat untuk membeli. Misal saat ini event Ramadan, mereka yang punya cabai, yang punya padi, yang punya panen beras, kita linkkan untuk kelompok-kelompok yang punya program sembako dan lain sebagainya. Tapi kan tidak banyak itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, pertama, apakah webinar ini sudah ada di Tuban? Barangkali kita akan bisa bercurhat ria di sana. Pertanyaan saya yang kedua, mohon maaf kalau saya ketinggalan terkait adanya program wirausaha pemula dari kementerian ini. Bisakah kita bareng-bareng mendampingi di sana, Pak? Ya, bareng-bareng dampingin dengan kami. Terus terang kami dari CSR, sebuah perusahaan semen, Pak. Saya, Pak. Ya. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Intinya adalah kita ingin melakukan bareng, jalan-jalan bareng di sana, dan strategi apa yang mungkin kita bisa bangun dengan para pelaku usaha yang ada di sana yang sekarang sama sekali pergerakannya lambat banget. Bahkan kemarin itu banyak jagung juga itu yang harga 3.000 aja nggak mau ngambet, Pak. Nggak mau orang datang. Cabai itu tinggal 3.000 yang cabai biasa, tidak merah. Kasihan sekali, Pak. Mestinya panen sapi tidak ada yang beli, Pak. Terus kue keringnya juga nggak akan ada yang beli. Meskipun terus terang juga ada yang ngalih profesi, Pak. Ya, dia menjahit jadi masker maupun APD itu juga ada. Mungkin gitu dulu, Pak Luhur ya. Salam kenal, semangat dokter kesukaan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Naryo. Makasih. Satu lagi ya Pak Luhur ya, supaya sekalian jawabnya. Mbak Yulis, kalau bisa perempuan Mbak. Oh, siap. Biar tidak bias gender Mbak kita. Ayu. Dimarahi Bu Rini nanti. Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu, halo. Dari mana Mbak Ayu? Ayu Sulasari ya. Oke, silakan Mbak Ayu. Iya, assalamualaikum Bapak Ibu. Bu Rini, Pak Luhur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya dan teman-teman, ini kebetulan kami mendampingi pelaku UKM, ada beberapa itu yang berorientasi ekspor. Tentu saja kami karena seperti saya misalnya, karena usaha itu sangat tergantung pada distribusi dan transportasi. Jadi kondisi saat ini betul-betul seperti kami itu di blok gitu loh. Jadi sudah tidak bisa bergerak. Maksudnya tuh ya emang harus banting setir gitu.
Nah, sama seperti teman-teman UKM kami yang mereka terutama yang orientasi ekspor, tetapi bukan pihak pertama. Jadi kami dari pihak ketiga. Jadi kan ada pihak perantara begitu. Sementara barangnya sudah terproses, tetapi kondisi saat ini tentu saja barang itu nggak bisa terkirim gitu. Jadi mohon mungkin kalau misalnya ada program dari pemerintah atau mungkin ada masukan buat kami, terima kasih Pak atas masukannya sebelumnya. Atur nuwun Mbak Yulis, Cak Samsul. Ya, Oke. Baik Pak Luhur, 3 penanya ini dulu kita respon ya. Ya. Silakan Pak Luhur. Baik, makasih Pak Sampurnomo, Pak Sunaryo dan Bu Ayu Selasari dan rekan-rekan peserta webinar ini ya. Ini memang betul tadi Pak. Jadi ada dari hasil call center kita, ini yang penjualannya menurun drastis, ini kurang lebih sekitar mendekati hampir mendekati 50%-an itu Pak, yang kita evaluasi. Jadi saya kira Pak Samsul juga ikut juga salah satu yang data-datanya masuk di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan ini tadi juga memang kuliner juga ternyata memang terdampak betul seperti yang saya sampaikan tadi, yang mereka mungkin sore berjualan tapi saat ini dengan kondisi PSBB ini tidak bisa berjualan atau mungkin harus di rumah saja. Nah ini tadi balik lagi Pak, memang betul ya, terkait dengan ini semua ada yang segera dia memikirkan untuk beralih profesi atau juga dia tetap memproduksi di rumah. Nah, terkait dengan yang memproduksi di rumah, inilah tadi saya sampaikan, makanya perlunya koordinasi dengan dinas yang terkait, dinas koperasi atau dinas sosial atau mungkin dari Pemda, karena hampir semua OPD dan Pemda ini semua juga bersatu Pak, mereka terkoordinasi dengan baik ini Pak. Nah, sehingga tadi yang dialami karena gaptek atau mungkin tidak punya HP katakanlah gitu kan. Nah inilah perlunya rekan-rekan pendamping PRUD atau pendamping PPKL ini tolong bisa juga diajak ke arah sana sehingga ini nantinya bisa didaftarkan, misal untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah dalam hal ini mungkin yang dimaksud seperti bantuan langsung tunai Pak ya. Nah ini terkait bantuan langsung tunai ini adalah ada ranahnya di Kementerian Sosial, sehingga nantinya kalau memang ini binaan-binaan tadi terkait dengan berusaha pemula itu kan ada di Kementerian Koperasi juga ada juga di Kementerian Olahraga, dan yang jelas untuk yang menangani UMKM itu di pusat itu ada 18 kementerian dan lembaga. Nah, ada 18 kementerian. Nah, oleh karena itu rekan-rekan ini tadi kiranya selaku pendamping itu melalui pendekatan secara psikologi agar mereka terbangun. Dan tidak sedikit kemarin rekan-rekan justru yang di luar Jawa Pak, ini mencoba para pendampingnya tadi itu berkoordinasi dengan dinas kabupaten ya, terus dia sampaikan kepada bupatinya dan wali kotanya. Nah ini akhirnya ada suatu kebijakan bahkan diambil alih oleh gubernurnya melalui surat edaran bersama agar semua ASN membeli produk-produk kuliner dari UMKM, terlebih pada situasi Ramadan ini. Kan banyak mereka yang mungkin kalau kuliner berarti kan membuat takjil mungkin di tepi jalan, tapi kondisi PSBB ini mereka diwajibkan dengan cara online tadi Pak. Nah itu saya sebutkan saja di sini supaya gampangnya bisa Bapak cek. Ini di Provinsi Aceh Pak, dia membuat web untuk makanan, jenis makanan dan kuliner ya. Jadi kuliner sale Aceh.id kalau nggak salah itu namanya itu. Nah ini semua disampaikan itu Pak. Nah ini salah satu cara tadi yang offline tidak bisa, harus dirubah ke online. Karena apa? Pemberlakuan PSBB. Nah ini semacam ini tentunya saya yakin Pak Purnomo bisa nanti dengan rekan-rekan kita di dinas koperasi atau mungkin dinas sosial. Dan tolong Pak kalau memang mau melakukan pendataan, betul-betul datanya itu yang akurat. Namanya sesuai dengan nomor induk kependudukannya,
alamatnya jelas ya. Ya, syukur-syukur punya UMK. Nah, 4 hal ini sebetulnya yang intinya tuh nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Ini yang dipentingkan oleh rekan kami di Dinas Sosial. Karena apa? Terkait dengan bantuan sosial, ini adalah ranahnya Dinas Sosial. Dan memang ini juga sekalian juga menjawab Pak Sunarya juga terkait dengan program WP tadi juga bisa juga. Nah, kalau untuk WP tahun ini kami sampaikan, ini untuk sementara di pending dulu karena juga sebagian ada proses refocusing supaya ini tidak tumbang tindih kegiatan program Wirausaha Pemula untuk sementara di pending dulu Pak. Tapi insya Allah kalau memang ini sudah clear akan dibuka itu Pak. Nah, ini Pak Romo. Nah, terkait dengan produk-produk tadi di Tuban tadi yang luar biasa. Nah, ini kita juga mencoba Pak, sebetulnya ini suatu kegiatan lama. Kalau di koperasi itu jelas sekali ada istilahnya untuk penerapan prinsip perkoperasian, salah satunya adalah pengembangan jaringan usaha. Nah, ini kita himbau juga adanya pembelian produk-produk di pertanian dalam arti luas, tidak hanya padi, jagung, palawija atau hortikultura, tapi juga produk-produk peternakan, produk perikanan. Nah, ini dijual atau nanti ada off-takernya. Jadi kita mencoba akan melingkan dengan BUMN-BUMN. Nah, hal ini sudah terjadi di Kementerian Koperasi. Kemarin saya contohkan saja, ini ada produksi beras dari Indramayu. Nah, ini dipertemukan ke kita di koperasi-koperasi konsumen kita, dan ini ditawarkan ke koperasi ASN di Bappenas, juga di koperasi di Kementerian Koperasi kita sendiri. Nah, ini banyak yang pesan terhadap produk. Dan tidak hanya itu juga, untuk telur pun juga gitu. Di wilayah Jawa Barat juga ada yang memproduksi telur, akhirnya ini ya dijual melalui off-takernya tadi. Nah, harapan kami dengan adanya produk-produk yang banyak tadi Pak, yang di pertanian tadi sama masalah cabai, nah ini coba berkoordinasi dengan dinas di koperasi setempat atau mungkin dinas perindustrian, nah, ini supaya dilingkan. Dan ini juga coba dihubungkan dengan BUMN setempat. Atau mungkin begini, Bapak pernah dengar sentra rendang yang di Payakumbuh? Coba nanti dihubungkan ke sana, siapa tahu bisa dipasarkan ke sana. Tetapi pada kondisi saat ini memang penerbangan atau maskapai kan juga mengalami hambatan juga. Saya kira itu juga terbatas hanya kalau memang itu untuk pengiriman bahan-bahan pokok, bahan-bahan pangan itu diizinkan. Karena kalau kita perhatikan banyak maskapai yang sekarang sudah akhirnya mengangkut yang barang-barang yang memang tadi untuk pendistribusian dari kota ke kota yang memang itu melalui pesawat gitu. Nah, terkait dengan Bu Ayu juga ini mendampingi ke pasar ekspor ini, memang betul Bu, kondisi saat ini juga mengalami kesulitan untuk ekspor, apalagi ini Ibu sebagai pihak ketiga ya, bukan langsung sebagai pelakunya kan, ini kan juga akan sulit. Nah, ini memang kalau Ibu nanti bisa sempat mengikuti, nanti pada tanggal 7 itu ada webinar e-learning untuk bagaimana berbisnis ekspor. Siapa tahu nanti di situ ada kisi-kisi terhadap apa yang saat ini sudah dialami oleh Bu Ayu terhadap UMKM tadi yang didampingi tadi, yang sudah berorientasi ekspor dan bahkan mungkin sudah melakukan ekspor, tapi pada kondisi pandemik ini mengalami kesulitan distribusi dan transportasinya. Nanti ada e-learning itu tanggal 7. Nanti mungkin bisa diikuti, nanti kita share ke rekan-rekan di grup NES ini ya, mungkin Pak Wasis nanti saya sampaikan. Saya kira mungkin Pak Samsul nggak tahu apakah kemarin ikut nggak e-learning di launching oleh Pak Menteri kemarin. Ya, ikut Pak Samsul. Ya. Ikut launching e-learning kemarin. Iya Pak. Ya, Pak Samsul ikut nggak kemarin ya? Ya, ikut Pak. Ikut kemarin waktu launching e-learning itu ya. Saya ikut, ya. Mudah-mudahan nanti disampaikan bisnis ekspor gitu loh. Dan ini nanti kisi-kisinya pada situasi kayak ini tuh kayak apa gitu. Nah, kita tidak ada untuk program yang ke arah ekspor, tetapi kita ada pelatihan-pelatihan tadi bagaimana untuk ekspor mungkin pada situasi pandemik COVID saat ini. Saya kira itu Bu Ayu Sulasari, Pak Sunaryo,
dan Pak Sam, ya secara garis besar memang kita harus rajin-rajin berinovasi dan koordinasi. Dan memang betul tadi produk-produk kecil tadi, bagaimana tadi yang saya sampaikan tadi, kalau ini bisa bergabung tadi, ini produknya tadi itu bisa dijual bersama-sama. Dan nanti mungkin bisa ditembuskan, misalnya Pak, ini bagaimana upayanya, karena Pak Sunayo kan juga pendamping PLUT ya yang ada di Tuban. Nah ini coba disentuh ke Pemdanya melalui bidang perekonomian atau apa, difasilitasi ke arah sana. Bagaimana kalau koperasi pegawai negerinya ini bisa membeli produk-produk pertanian yang tadi betul-betul membludak tadi Pak. Nah inilah program kita yang pembelian produk-produk petani tadi itu. Dan sekarang pun di kita ini ada beberapa koperasi nelayan yang juga sudah link dengan Kementerian Koperasi. Kemarin sudah disampaikan, ditawarkan kepada para pegawai negeri, ya jenis ikannya, harganya per kilonya berapa, itu betul-betul ditunjuk dibuat suatu kemasan yang menarik di situ Pak. Nah ini coba nanti diinisiasi ke arah sana. Katakanlah kalau cabenya begini, tunjukkan per kilo berapa, siapa yang beli, nanti secepatnya di situ Pak. Coba dikoordinir, nanti dikoordinasikan dengan dinas koperasi atau dinas perindustrian, dinas perdagangan, atau di di asisten perekonomian atau bidang perekonomian di Pemda Pak, sehingga produk-produk dari UMKM petani-petani tadi bisa terjual. Saya kira itu Pak sebagai bahan masukan Pak. Baik, makasih Pak Luhur. Ya. Tampaknya kita nggak bisa nambah termin ini Pak Luhur, karena ternyata sudah cukup untuk sesi pertama. Ya. Sehingga saya mohon maaf, dan kalau Pak Luhur berkenan, pertanyaan yang masuk ke Pak Luhur lewat chat nanti sama Mbak Yuri disampaikan Pak Luhur, nanti Pak Luhur menjawab. Nanti kalau disampaikan ke chat ke saya, nanti saya jawab juga saya ke chat. Nah, jadi tetap ada solusi. Baik ya kawan-kawan yang sudah masuk pertanyaannya. Nanti nomor WA saya kan ikut ada Pak. Ada kami ya, baik. Nanti kalau Mbak Yulis ya nanti disampaikan ke kami sehingga nanti kita bisa saling jawaban kepada mereka. Ya. Oke, Pak Luhur masih bisa ngikut ini atau masih, sudah ada? Oke, berarti kita belum si goodbye Pak. Ya, belum ikut nih Pak. Iya, sambil Pak Luhur mantau ini anak-anak muda ini kerjanya gimana ini, kan gitu ya. Ini Mes ini sudah umurnya udah hampir setahun ini, harus didorong. Iya, setahun ini. Supaya bersemangat. Terima kasih Pak Luhur, masih berkenan mengawal kawan-kawan.